Assalamualaikum, salam sejahtera. Wafatnya budayawan dan sastrawan Riau, Datuk Seri Al-Azhar, pada 12 Oktober 2021 lalu, membawa duka nan mendalam bagi bumi Lancang Kuning. Berikut ini tim School Channel Riau merangkum tentang perjalanan Datuk Seri yang selalu memperjuangkan hak adat masyarakat bumi Melayu ini. Selamat jalan Datuk Seri, inilah secuil liputannya. Kabar duka menyelimuti bumi Riau. Tokoh masyarakat Tanah Melayu, Datuk Seri Haji Al-Azhar Tongku Tuo, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu atau LAM Riau, wafat pada Selasa 12 Oktober lalu. Sosok Datuk Seri Al-Azhar memang sudah bersebati dengan orang-orang Riau. Ia sudah berkiprah sejak lama. Selain tokoh adat, ia juga dikenal sebagai sastrawan, budayawan, dan akademisi di beberapa perguruan tinggi di rantau Riau. Datuk Seri Al-Azhar tunak dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat sejak dahulu. Apalagi hingga akhir hayatnya, masih teguh memangku amanah sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat sejak 2017 lalu. Bagi orang-orang yang mengamati perjalanan Provinsi Riau, tidak asing dengan sosok Datuk kelahiran Tambusai, Rokan Hulu, pada 17 Agustus 1961 ini. Ia dikenal sebagai aktivis pergerakan di kalangan cendekia muda. Sosoknya sudah menjadi tempat berdiskusi, duduk bersanding, dan berunding seputar perjuangan hak-hak rakyat kepada pemerintah. Kehilangan akan sosok yang selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat juga dirasakan Gubernur Riau, Haji Syamsuar. Di sela-sela takziah, Gubri bercerita soal kepedulian Datuk Seri Al-Azhar selama ini. Nama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami keluarga dan juga atas nama pemerintah daerah menyampaikan rasa bersungkawa ke ibu kita dan sedalam-dalamnya pulang ke Rasulullah Datuk Azhar, Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Beliau ini seorang budayawan dan seorang figur yang sangat cinta terhadap hukum adat, terhadap masyarakat adat, termasuk juga perjuangan beliau, bagaimana perjuangan beliau terhadap hutan-hutan adat dan masyarakat adat ini harus menjadi perhatian. Jadi mudah-mudahan itulah yang diamanahkan kepada kami, dan ini juga tentunya kami sudah sampaikan tadi kepada LAM juga kiranya dapat meneruskan cita-cita yang mulia beliau ini. Karena figur seperti beliau ini juga tidaklah banyak juga ada di Riau. Jadi mudah-mudahan nanti ada yang dapat meneruskan cita-cita beliau, di mana beliau sangat peduli terhadap adat dan budaya, dan sekaligus juga menghormati semua budaya-budaya dan adat-adat yang ada di Riau, yang jiwa nasionalismenya juga hebat. Jadi itulah kami merasa kehilangan seorang figur yang tokoh yang beliau yang bisa merekat persatuan dari daerah ini, tapi Allah berkehendak beliau sakit beberapa hari ini, tapi beliau dipanggil sudah Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan kelapangan dalam barzah, diterima semua ibadahnya, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan husnul. Datuk Seri Al-Azhar juga selalu menyuarakan hak-hak adat yang dirampas oleh korporasi. Ia tampil sebagai sosok yang paling keras menentang setiap upaya perampasan tanah adat. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Azhar melakukan banyak penelitian, terutama yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan. Ia bertekad supaya anak-anak cucu dan kemenakan orang Melayu bisa menikmati tanah adat warisan nenek moyangnya.
Selain seorang sastrawan, Datuk Seri juga merupakan pengasuh pertama surat kabar mahasiswa di Universitas Riau, yakni Bahana Mahasiswa. Surat kabar kampus ini masih eksis hingga kini dan sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh pers di Riau. Nasihat-nasihatnya pun sering diungkapkan kepada kaula muda, siswa, dan pelajar di Riau, termasuk misalnya menjalani masa-masa sulit selama pandemi COVID-19. Yolang subuh, dari kawat ngirim posan. Olah masuk 10 bulan kita dikopong wabah COVID-19 ko. Oje, lotih buku panjangan nasunya. Asu lotih macam itu dari di kita susah dunia, kawan. Jangan pernah bonti meminta pada Allah. Mak musibah ikut copek diakhirinya. Mantang betu, usahu lindungi diri, keluarga, kaum kerabat. Jangan pernah konwo. Dengan disiplin pakai masker, masuk tangan pakai sabun di air muilie. Jago jarak, kuat kekebalan badan dengan memakan makanan non bergizi dan pola hidup non sehat. Langkah-langkah strategis juga ia lakukan bersama komponen masyarakat Riau lainnya. Salah satunya ialah berunding dengan pimpinan negara untuk bisa menikmati dana bagi hasil atau DBH minyak dan gas sebesar 15% dari total keuntungan negara. Hingga saat ini, dana itu masih diterima oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Akhirnya, kami orang muda Riau, pelajar, dan seluruh warga masyarakat mengucapkan terima kasih atas perjuangan Datuk Seri selama ini. Selamat jalan, Datuk. Kita sedih sekali. Tapi tak boleh tenggelam dalam kesedihan berkepanjangan. Apalagi berburuk sangka kepada Allah, Khaliqul Alam. Na'udzubillahi min zalik. Maka, marilah kita iktikadkan di hati bagian dari cobaan Allah kepada kita. Semoga kita lebih memahami makna sabar, bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah. Semoga kita lebih takwa kepadanya. Tim School Channel Riau mengabarkan.